Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Amarihan Prasetyo dengan NIM 2410911111000. Kali ini kita kembali lagi dengan materi anatomi dan klinis dari kardiorespirasi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan apa itu kardiorespirasi. Tentunya sebelum masuk ke materinya, ada pertanyaan yang muncul di benak kita semua, yaitu apa itu? Apa itu sistem kardiorespirasi? Untuk sistem kardiorespirasi sendiri itu merupakan kombinasi antara sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah dan sistem pernafasan yang mencangkup saluran nafas serta paru-paru. Dua sistem ini tentunya bekerja secara sinergis untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolismenya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama respirasi dan yang kedua adalah kardiovaskular, jantung dan saluran peredaran darahnya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam respiratori, yang dimana pembagian ini ada dua. Untuk respiratori itu ada dibagi dua, untuk secara anatomi dan fisiologinya. Untuk secara anatomi, pembagiannya itu, mohon maaf, secara anatomi atau histologi atau fisiologi saya lupa. Pokoknya kita di sini akan membahas tentang secara anatominya. Yang ada dua, yang mana ada tractus respiratorius superior dan tractus tractus respiratorius inferior. Untuk yang superior sendiri itu di bagian nasus, sinus paranasalis, paring, laring. Nah, setelah itu masuk ke trakea, itu sudah masuk inferior, ada trakea, bronkus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan saccus alveolaris. Saccus alveolaris dan ada alveolus. Oke, lanjut. Yang pertama kita masuk ke nasus, yang dimana nasus itu adalah kerangka. Kerangkanya itu ada tulang dan kartilago hialin. Bisa kita lihat ada kartilago di sini. Untuk tulangnya ada os nasal, os maxillar, ada os etmoidal, ada os sphenoidal, ada os palatinum, dan os vomer. Nah, untuk kartilago hialin ada kartilago di sini ada kartilago alaris, kartilago lateralis, dan kartilago septinasi. Bagi menjadi dua, ada nasus externus dan nasus internus. Untuk nasus externus sendiri itu dia, pokoknya kavitas nasi itu dibagi menjadi dua oleh septum nasi. Ada plexus pembuluh darahnya, terus ada kavitas. Nah, untuk bagian yang nasus internus itu ada kavitas nasi propria, vestibulum, dan area olfaktoria. Di dinding lateral kavitas nasi itu ada congcae nasales. Di sini bisa kita lihat ada congca nasalis superior, congca nasalis media, dan congca nasalis inferior. Nah, untuk yang eksternus itu ada cartilago septinasi, bisa kita lihat di sini. Ada osmomer, ada cartilago septinasi, ada cartilaginous nasi laterales, ada cartilago alaris mayor. Yang krus lateral ada krus meditnya, cartilago septinasi, ada cartilago alaris minores. Nah, ini yang untuk nasus internusnya. Yang tadi externus, yang ini internus. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis itu terdiri atas sinus frontalis, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Yang bisa kita lihat di sini ada sinus frontalis di bagian depan. Ini tampak samping, ini tampak depannya. Sudah sinus maxillaris di depan sini yang biru-biru ini. Ada sinus cellula ethmoidales itu sinus sphenoidales, yang ini sinus sphenoidales, sinus ethmoidales itu di sini. Cellulae ethmoidales itu untuk sinus paranasalisnya. Selanjutnya kita akan membahas, tentunya bahas ini kita akan berurutan. Dari tadi sudah hidung, kita masuk ke faring. Nah, faring itu dibagi menjadi tiga. Jadi untuk faring sendiri itu menghubungkan kavitas nasi propria dan kavitas oris propria di superior dengan laring dan esophagus di inferior. Terbagi menjadi tiga region, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk nasofaring sendiri, itu dia berhubungan dengan orofaring melalui isthmus pharyngealis atau hiatus nasopharyngealis. Nah, batas isthmus pharyngealis itu ada palatomole, arcus palatopharyngeus, dinding posterior faring. Nah, berhubungan dengan kavitas nasi propria melalui koana. Nah, untuk kedua, di sini ada nasofaring. Ini masih nasofaring, oke. Ada tonsila pharyngealis terbenam di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Untuk dinding lateralnya itu ada ostium pharyngeum tubae auditivae, torus tubarius, plica salpingopalatina, plica salpingopharyngealis, torus levatorius, recessus pharyngealis, tonsila tubae. Itu di bagian nasofaring. Selanjutnya di bagian orofaring bisa kita lihat di sini itu berhubungan dengan kavitas oris propria melalui isthmus faucium.
oropharyngealis. Nah, batas isthmus faciumnya itu ada palato mole, arcus palataglossus, dan dorsum linguae. Nah, terus ada limpatic ring, yaitu tonsilla nasopharyngealis, tonsilla palatina, dan tonsilla lingualis. Nah, untuk orofaring sendiri, itu di dinding lateralnya ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngealis, fossa tonsillaris, atau tonsilla palatina. Oke, selanjutnya di bagian paling bawah ada laryngofaring, yaitu setinggi tepi atas epiglottis sampai tepi bawah cartilago cricoidea. Berhubungan dengan laring melalui auditus laryngis, ada recessus fossa piriformis. Itu bagian struktur dari paring. Nah, untuk struktur paring sendiri ada membrana mucosa, lapisan fibrosa, lapisan muskular, dan lapisan facialis. Nah, untuk otot-ototnya itu ada untuk lapisan eksternal ya, sirkular, itu ada musculus constrictor pharynx inferior, media, dan superior. Untuk keduanya ada lapisan longitudinal internal, yaitu musculus styloparyngeus dan musculus palatopharyngeus. Itu yang di bagian faring. Oke, sebenarnya saya salah menulis di bagian depan untuk bagian inferior, mohon maaf, untuk bagian inferior dan superiornya. Nah, untuk yang bagian superior itu sampai faring saja dan untuk yang laring itu sudah masuk ke inferior. Maaf, nanti akan saya ganti untuk laring dan ini untuk laringnya. Nah, untuk laring sudah masuk ke bagian inferior yang dimana dia dibatasi oleh epiglottis pada bagian atas. Terus dibentuk oleh kartilago tiroid, terdapat terima epiglottis atau pita suara dibatasi trakea pada bagian bawahnya. Nah, untuk trakea, untuk laring sendiri dia itu dibentuk oleh osioideum, cartilago laryngis, jaringan lunak. Terus dia di sana di kartilago di laringis itu ada kartilago obligotika, kartilago tiroidea, kartilago cricoidea, kartilago aritoneidea, kartilago cuneiform, kartilago corniculata. Itu di bagian dari laring. Nah, untuk otot-otot intrinsik laring itu ada musculus cricotiroideus, ada musculus cricoarteriotenoideus posterior, terus ada musculus thyroid artenoideus dan lain sebagainya untuk di bagian dari laring. Nah, untuk struktur di laring tadi ada aditus laringis, ada plica vestibularis, ada plica vocalis, vestibulum laringis, ventriculus laringis, dan cavitas laringis. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mohon maaf, di trakea. Nah, untuk di trakea sendiri itu lanjutan dari laring dibentuk oleh 16 sampai 20 sinin kartilago. Jadi dia itu berjalan dari laring melalui leher ke dalam mediastinum, berakhir sebagai bifurcatio trachealis dan terbagi menjadi dua bronkus utama. Ini nanti akan menjadi bronkus principalis, dexter dan sinister. Divaskularisasi oleh tiroidea, arteri tiroidea inferior. Itu untuk trakea. Oke. Terletak terdapat di bawah cartilago croid, tinggi angulus sternalis, terdapat otot polos dan jaringan ikatnya. Oh ya, saya ingin menambahkan untuk pemeriksaan trakea sendiri itu tepat di bawah cartilago tiroid. Sekurang-kurangnya ujung jari menyentuh cincin trakea, terus kita bisa melihat amati apakah trakea itu terletak di tengah, simetris atau tidak. Terus trakea normal itu umumnya terletak di tengah dan dapat digerakkan ke sisi-sisinya. Itu untuk trakea. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pulmo dan hilum. Nah, untuk pulmo dan hilum itu kita akan membahas tentang hilumnya, pulmonya terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwasannya di sini itu kanan dan kiri berbeda bentuknya. Yang sebelah kanan lebih besar karena visuranya nanti ini lobusnya ada tiga, yang ini lobusnya ada dua. Nah, di sini perbedaannya ada yang kanan dan kiri itu ada perbedaan yang sangat kelihatan, karakteristiknya berbeda karena yang sebelah kanan itu ada dua visuranya, visura horizontalis dan visura obliqua. Kalau yang di kiri itu cuma ada visura obliqua. Jadi dia posisinya lebih kecil untuk bagian pulmonya. Nah, di pulmo ini di dalamnya nanti itu ada yang namanya hilum. Nah, untuk hilum sendiri saya akan jelaskan untuk hilum. Oke. Pertama kita promo dulu tuh promo dari Dexter dan Sister masih mempunyai satu apex, satu basi dan tiga permukaan. Pulmo sinister yang tadi saya bilang dia cuma ada dua terbagi menjadi lobus superior dan inferior oleh visur obliqua. Kalau yang kanan terbulat menjadi tiga apa namanya tiga lobus. Nah untuk hilum di sini hilum.
Nah, bisa kita lihat di sini ada hilum, yang dimana hilum itu sebagai tempat pintu masuknya dari pintu masuk ke dalam pulmo. Nanti ada arteri, vena, dan bronkus principalis. Nah, struktur yang masuk melalui hilus pulmoner ada bronkus primarius atau principalis, ada arteri dan vena pulmonalis, arteri dan vena bronchialis, nodi limpasiti bronchopulmonalis, nervus vagus, dan truncus sympathicus yang akan masuk ke dalam hilum. Dan untuk urutannya itu bisa kita lihat untuk yang di sebelah kanan itu ada bronkus, arteri vena. Untuk yang sini itu arteri bronkus vena. Ya, bronkus arteri vena. Oke, untuk hilumnya di sini selanjutnya ini hilum lagi. Nah, untuk yang bagian bronkus yang saya bilang tadi ada dua. Eh, ada dua percabangan yang dicabangi oleh bifurcatio tracheae yang bronchus principalis sinister dan yang dexter. Untuk yang sinister, untuk yang dexter dia itu lebih vertikal atau lebih ke bawah. Jadi kalau ada kasus-kasus barang masuk biasanya langsung masuk kanan karena dia posisinya lebih vertikal. Jarang sekali yang masuk ke kiri. Nah, nanti dari bronchus ini percabangannya ada eh, ada bronkus principalis yang dexter dan sinister. Untuk yang bagian dexter di sini ada bronkus lobaris superior yang dexter, ada bronkus lobaris medius dexter dan bronkus lobaris inferior dexter. Kalau di sini ada bronkus lobaris superior sinister yang kiri dan bronkus lobaris inferior sinister. Itu bagian bronkus. Nah, bronkiolus itu cabang dari bronkus tadi. Dia cabangnya dari apa namanya? Bronkus tadi yang bagian lebih kecilnya. Nah, untuk bronkiolus sendiri dia itu ya bisa kita lihat lah di sini ada eh, bronkiolus respiratorius dan bronkiolus terminalis. Itu untuk bronkiolus. Selanjutnya ada untuk alveolus. Nah, untuk alveolus itu kumpulannya ya, kumpulannya. Eh, alveolus. Alveolus apa alveoli? Saya kurang ingat. Pokoknya untuk alveoli dia itu em, ada 150 juta alveoli dalam tubuh manusia untuk luas untuk ya itu untuk alveoli itu bagian terkecil alveolusnya bagian kecil-kecil itu gabungannya ada sakus alveolus yaitu untuk alveolusnya. Oke, sebelum masuk gangguan, saya akan menjelaskan untuk vaskularisasinya. Bronkus dan jaringan ikat paru-paru itu divaskularisasi oleh arteri bronkialis, cabang dari aorta thoracalis, dan darah baliknya vena bronkialis mengalirkan darahnya ke vena azygos dan vena hemiazygos. Nah, pada sistem sirkulasi oksigen yang bertanggung jawab adalah arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Nah, untuk cabang-cabang intrapulmonalnya ada arteri pulmonalis mengikuti bronchi. Cabang-cabang ini berakhir pada jaringan kapiler dalam ductus alveolaris, saccus alveolus, dan alveoli. Nah, ada vena pulmonalis mengumpulkan darah arterial dari vas respiratoria, paru-paru, dan darah venus dari pleura, paru, dan bronchi. Nah, di sini untuk gangguan-gangguan ada pneumotoraks, efusi pleura, bronkitis, TBC, krikotomi, dan laringoskopi. Itu gangguannya. Sini kita akan membahas tentang kardiovaskularnya. Di sini kardiovaskular kita akan membahas. Nah, jadi untuk kardiovaskular sendiri dia itu nanti akan masuk lewat vena cava inferior dan vena cava inferior dan vena cava superior yang akan masuk ke bagian atrium kanan dan akan turun dipompa menuju ventricle ventricle kanan, ventriculus dexter dan akan dipompa melewati truncus pulmonal atau arteri pulmonalis masuk ke dalam pulmo untuk ditukar dari yang darah deoksigenasi menjadi darah teroksigenasi melalui vena pulmonalis masuk ke dalam arteri sinister. Habis itu akan masuk ke ventricle sinister dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke, itu untuk jantung. Nah, di sini kita akan melihat bagian posterior dan bagian anteriornya. Untuk bagian anteriornya bisa kita lihat ada auriculannya yang bagian sinister di sini, yang bagian dexter di sini, ada truncus pulmonalis terlihat jelas, ada arcus aorta terlihat jelas. Di atas sini nanti ada arteri, ya, ada arteri subclavia sinister, ada arteri, ya ada macam-macam arteri di sini. Habis itu nanti ada vena cava superior, ini vena cava inferior, ada aorta. Ini yang bagian tampak anteriornya dan untuk bagian posterior bisa kita lihat ada vena pulmonalis di bagian belakang sini, terus ada sinus coronarius dan lain sebagainya.
Oke, kita akan masuk dari yang atrium kanan, paling atas. Nah, untuk atrium kanan sendiri itu akan masuk lewat vena cava superior dan inferior, akan masuk ke atrium kanan. Di sini ada crista terminalis, pembatas antara bagian kasar dan halusnya. Terus ada musculus pectinati yang kasar ini. Habis itu akan dipompa menuju ventricle kanan. Nah, melalui namanya katup tricuspid di sini. Nah, terkait tricuspid ini ada chorda tendinae. Ini bisa kita sebut juga valvula tricuspidalis. Ada musculus papillaris anterior di sini, ini ototnya, muskulusnya. Nah, habis itu setelah itu akan dipompa menuju trunkus pulmonalis. Nah, lalu dari ventricle kanan akan dipompa menuju arteri pulmonalis ke paru-paru. Nah, setelah masuk ke arteri pulmonalis, dia akan dimasuki paru-paru dan diganti menjadi darah teroksigenasi dan dipompa ke dalam arteri sebelah kiri. Di sebelah arteri sebelah kiri juga sama di sebelah sana tadi sama di sebelah yang kanan kan masuk melalui bikuspid atau katup mitral yang dimana dia itu katupnya ada dua nggak tiga kayak di sebelah. Ini ada chordae tendinae sama juga terus ada musculus papillaris anterior. Habis itu, dari ventricle kanan akan dipompa ke seluruh tubuh melewati artus aorta. Oke, untuk kardionya. Nah, di sini ada katup-katupnya. Yang atas ini katup semilunar yang dimana bentuknya mirip bulan, namanya makanya dibahas bulan sabit semilunar. Yang di sini untuk katup trunci pulmonalis, yang ini untuk katup aorta, yang ini untuk katup tricuspid dan katup bicuspid yang dimana ada penamaannya masing-masing. Di sini untuk bagian katupnya ada yang anterior, terus ini ada yang dexter, sinister, posterior. Untuk yang katup AV bagian kanan atau katup tricuspidnya ada anterior, septal, dan posterior. Anterior dan posterior itu dua doang karena dia di bicuspid. Itu untuk katup-katupnya. Dan itu ada penamaannya sendiri-sendiri. Oke. Di sini ada perikardium yang melapisi jantung, yang dimana perikardium itu ada perikardium visceral dan parietal, yang dimana parietal itu tidak menempel pada jantungnya, untuk visceral itu menempel pada jantungnya, dan di antara itu ada kavitas perikardium. Nah, itu di situ untuk ada pelumas agar untuk jantung itu berdetak gitu, untuk cairannya gunanya itu. Oke, itu perikardium. Nah, untuk gangguan sendiri di jantung itu dia ada beberapa gangguan yang memang, oh sebelum masuk gangguan, saya kan untuk jantung sendiri, nah ini untuk jantung itu kan dia butuh energi. Nah, energinya itu adalah dari darah. Yang dimana darah itu akan masuk melalui si arteri coronarius. Yang dimana dia itu menyelubungi seperti mahkota. Makanya disebut arteri koronaria. Nah, berasal dari aorta ascendens. Yang dimana aorta yang pas keluar dari jantung ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, untuk yang ke kanan itu dinamakan RCA biasanya. Di mana arteri koroner dexter ada 9 cabang mengikuti sulcus interventricularis posterior, ramus marginalis dexter, dan ramus interventricularis dan lain sebagainya. Yang kedua ada di bagian left main LC, LM itu bercabang menjadi dua. Ada LAD dan LCX. Untuk LAD sendiri adalah arteri interventricularis anterior descending, left anterior descending, dan LCX arteri circumflex menuju jantung turun ke belakang. Sini ada vena cardiaca, sistem sinus coronaria, ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, dan vena obliqua arti sinister. Oke, itu untuk pendarahan di jantung. Pendarahan, mohon maaf. Maksudnya vaskularisasi di jantungnya. Oke. Untuk jantung sendiri, dia itu ada beberapa gangguannya. Contoh misal di luar dari ini, ada sedih dan jadi kita tuh merasa sedih dan panik secara terus-menerus, juga membuat saraf simpatis aktif dan tidak berkompensasi dengan kompensasi jantung atau gagal jantung, jantung jadi kecil, pompa menjadi berkurang, atau jantung rusak atau mati. Nah, dekompensasi jantung ditandai dengan hipertrofi ventrikel kiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ada kesalahan satu maka semuanya akan kena. Oke, kita mulai dari ventrikel kiri. Di sini ventrikel kiri itu gagal jantung kiri yang misalnya 100 cc yang harus dikompakan dari paru-paru hanya disemprotkan 50 cc. Akibatnya apa? Sisa darah tadi terkumpul di paru-paru sehingga terjadi edema paru. Nah, orang kena penyakit ini biasanya dia itu ditandai dengan yang namanya suka ngos-ngosan. Itu.
Nah, untuk ventrikel kanan akan susah memompa ke arteri trunki pulmonalis sehingga terjadi hipertensi arteri trunki pulmonalis. Jantung kanal gagal jantung atau right heart failure. Nah, habis itu vena cava superior hipertensi. Habis itu dengan vena cava hipertensi, vena cava inferior juga hipertensi karena tadi beruntun sehingga apa? Vena porta hipertensi karena tekanan oleh hepar yang banyak jaringan di perut. Nah, terjadi tekanan darah hidrostatik, darah merembes ke kulit, yang mana efeknya akan menjadi bengkak-bengkak jika kita gagal jantung sebelah kanan. Itu bengkak-bengkak. Dan akhirnya ada nanti, yaitu nanti terjadi varises esofagus, ada rutut venosobagus, hematemesis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada gangguan berikutnya yaitu biasa kita sebut tetralogi overload. Nah, di sini tuh yang mana darah itu tidak optimal masuk ke aorta tetapi ke jantung kanan ditandai dengan bayi cyanosis atau biru. Setelah lahir dilakukan spotting atau jongkok untuk melipat pembuluh darah kaki sehingga tekanan darah yang kembali itu dia itu ke atrium kanan turun, beban pompa jantung menjadi berkurang, kontraksi jantung lebih efektif dan enteng atau mudah. Nah, itu apa aja yang terjadi di sana? Yang pertama itu ada aortanya itu descending aorta, kalau tidak salah ya. Jadi aorta itu berpindah atau tidak aortanya itu ada dua. Nah, untuk yang kedua itu ada lubang di ruang anterventrikel. Yang ketiga ada pengecilan atau pulmonal dan keempat ada dinding ventrikel kanan menebal. Itu untuk gangguan-gangguannya. Terus bisa kita lihat ada hipertensi, arteriosklerosis, penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Izin menambahkan lagi untuk lokasi auskultasi jantung untuk mendengar katup aorta itu di ICS 2 linea parasternal dexter, untuk katup pulmonal di ICS 2 linea parasternal sinister, untuk tricuspis ICS 2 itu ICS 5 mohon maaf di linea parasternal sinister, untuk katup mitral di ICS 5 linea midclavicularis sinister. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih kepada para teman-teman yang telah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.